Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan penyertaan Tuhan sungguh ajaib bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, di sepanjang hari-hari hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, oh kagum hormat akan Engkau. Oh kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh kagum akan
hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan kami kagum akan Engkau, kami hormat kepadamu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami menyembah, kami kagum dan hormat akan Engkau, sebab Kau ajaib, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat, Engkau luar biasa, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah meninggikanmu, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu. Ya Allah baik, Engkau sungguh baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah Yesus. Kami memuji, kami meninggikan,
Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, meninggikan-Mu, Yesus Tuhan, yang layak dipuji disembah. Kau sungguh indah, tiada tertandingi oleh apapun dan siapapun. Kami kagum, kami hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selamanya. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau, sungguh heran perbuatan-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Bapa yang setia, Bapa yang mulia selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Haleluya, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, sebab Engkau Allah satu-satunya, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Penolong yang ajaib, penolong yang setia. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sembah. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Haleluya, haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Engkau, sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin, amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenang jiwaku, aman bersamamu. Ya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Bapa, Kau setia. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab kami yakin dan percaya Engkau Bapa Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau Bapa, Engkau El Shaddai yang maha besar bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sewaktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh terus setia bersekutu bersama-sama, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan, mengawali hari yang baru, minggu yang baru lagi, dan kita percaya penyertaan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Hari ini kita sudah sampai di dalam Nehemia, pasalnya yang ke-13. Ini merupakan pasal terakhir dari kitab Nehemia. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dan saya percaya ada begitu banyak hal yang sudah dapat kita pelajari dari kisah hidup Nehemia yang menjadi inspirasi bagi kita dan tentunya untuk kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Nehemia pasal 13, kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selamanya.
karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, tentu Bapak Ibu pernah membaca, ingat kisah ini, bagaimana ketika bangsa Israel yang berjalan keluar dari Mesir dan tiba waktunya mereka harus memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, maka Bani Amon dan Bani Moab itu ada dua kelompok orang yang selalu menolak, bahkan hanya untuk dilewati negerinya saja mereka menolak. Bahkan seperti ayat yang kedua, mereka mengupah Bileam untuk mengutuk, sehingga Tuhan berfirman bahwa orang Amon dan orang Moab itu tidak boleh masuk jemaat Allah untuk selamanya. Dan kita juga tahu melalui kisah ini kita bersyukur bahwa sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, seperti ada pujian katakan, tak ada kutuk yang menimpa. Nah, karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus, kutuk telah diubah menjadi berkat. Jadi kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam covering kasih karunia, dan itu berbicara tentang berkat. Dan berkali-kali kalau bicara tentang berkat, saya harus mengingatkan sebuah prinsip tentang berkat. Berkat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Karena umat pilihan sudah seharusnya hidupnya dekat dengan Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan baca, ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja, tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan kepada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Nah, dari ayat-ayat ini tentu ada beberapa hal yang juga dapat kita pelajari, khususnya bicara tentang persepuluhan. Ini tentu salah satu topik, bahkan trending topik yang selalu menjadi perdebatan bagi banyak gereja. Itu menjadi sebuah ironis, apalagi sekarang di dunia yang benar-benar sudah terbuka di media sosial. Kadang itu menjadi sebuah perdebatan yang sebenarnya mempermalukan kekristenan itu sendiri. Tapi ya sekali lagi, inilah dunia yang terbuka yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi, dan kita berdiri saja di atas kebenaran firman Tuhan.
berkali-kali ya tentu apa yang diajarkan di Pelita Community tentang persepuluhan. Kita nggak usah lagi terjebak, oh itu perjanjian lama, itu perjanjian baru. Karena sekali lagi bicara tentang persepuluhan itu bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Keputusan dan pilihan itu ada di tangan kita. Dan berkali-kali kita diajarkan mengembalikan persepuluhan itu bukan karena takut dikutuk, dan juga bukan karena ingin supaya diberkati, tetapi sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati hidup kita. Kita mengembalikan persepuluhan, kita menabur benih dalam bentuk persembahan khusus, baik untuk hal-hal yang lain. Dan dari sisi gereja, ya kita bersyukur Pelita mengelola seluruh persembahan, persepuluhan yang dibawa jemaat. Itu dikelola dengan terbuka dan dikelola sesuai dengan proporsionalnya. Kalau di ayat-ayat ini kan dibaca itu untuk operasional rumah Tuhan. Dan tentu di dalamnya termasuklah untuk kesejahteraan orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi yang memang mereka tidak mempunyai warisan, tanah-tanah warisan seperti suku-suku yang lain. Nah, tinggal diaplikasikanlah zaman sekarang. Orang-orang yang memang full time, sepenuh hati melayani Tuhan, tidak mengelola ladang dalam bentuk pekerjaan, bisnis, usaha, yang mereka melayani Tuhan, yang mereka harus diberi. Tapi apa yang kita baca, kan Nehemia akhirnya dia dengan tegas akhirnya memberikan teguran yang keras, bahkan disiplin bagi orang-orang yang mengelola, yang menyediakan bilik, tempat untuk menampung semua persepuluhan persembahan, tapi tidak disalurkan kepada orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang yang berhak menerima itu. Bahkan persembahan khusus untuk para imam. Nah, jadi sekali lagi saya berdoa, saya berharap berbicara tentang persepuluhan, Bapak Ibu nggak usah terlalu dipusingkan dengan berbagai macam pengajaran hari-hari ini. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang Tuhan, apa yang Bapak Ibu pahami tentang firman. Sebatas itu yang Bapak Ibu pahami, ya sebatas itulah yang Bapak Ibu lakukan. Lakukan bukan untuk menghakimi orang lain, kita melakukan juga bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sekali lagi segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, dan memang seharusnya untuk Tuhan. Walaupun tentu melalui lembaga yang Tuhan juga sendiri bentuk, yaitu gereja, untuk dikelola dengan baik. Jadi segala sesuatu bagi saya intinya kekristenan itu bicara tentang hati. Dan kita bersyukur kemarin kan kita sudah diajar oleh Pak Lukas di ibadah-ibadah hari Sabat dan hari Minggu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita ini diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau melakukan firman. Bukan untuk berbantah-bantahan, tapi bukan saja kita Yesus ada dalam hidup kita, tapi kita ada di dalam Yesus, dikendalikan sepenuhnya. Dan saya percaya orang yang bisa memahami kebenaran ini nggak akan lagi memperdebatkan hal-hal yang sedang diperdebatkan di dunia nyata ini. Lakukan saja segala sesuatu firman yang Bapak Ibu fahami dan lakukanlah dengan sukacita. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, apa yang kita fahami, lakukan saja. Ayat 15 berikutnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan makanan. Ini bicara tentang hari Sabat. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang Yehuda pada hari Sabat. Bahkan di Yerusalem,
Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kata kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu, mereka tidak datang lagi juga pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Jadi bicara tentang hari Sabat, ya tentu kita belajar dari Nehemia. Dia tegas, dia komitmen untuk mentaati firman. Kata kuncinya mentaati firman. Dan berkali-kali saya katakan ketaatan kita melakukan firman, dasarnya cuma satu. Karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Makanya di ayat 22 bagian terakhir, Nehemia berdoa, ya Allahku ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Tentu bicara tentang hari Sabat ini bukan lagi bicara tentang Sabat, tapi Sabat itu sendiri yang berarti perhentian. Kita mempunyai waktu-waktu yang khusus, berhenti dari seluruh aktivitas, dan kita bersekutu dengan Tuhan. Ya sama seperti Koram Deo setiap hari, itu Bapak Ibu juga sedang melakukan Sabat. Berhenti dari seluruh aktivitas, fokus bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman, belajar firman. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Haroni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi kita belajar Nehemia ini benar-benar tegas membuat sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melanggar firman Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan sebenarnya sekali lagi, berkali-kali saya katakan firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita lakukan itu untuk kebaikan kita. Nah, itu sebuah prinsip yang harus kita taruh dalam hidup kita. Jadi semua firman itu diberikan Allah untuk kita taat lakukan karena kasih itu untuk kebaikan kita, bukan untuk keuntungan Allah. Jadi karena percayalah Bapak Ibu ketika kita melakukan firman,
maka yang mendapatkan untung, mendapatkan berkat itu kita. Tapi sebaliknya ketika kita melanggar firman, maka konsekuensinya, akibatnya itu juga akan kita tanggung. Karena setiap tindakan, setiap keputusan yang kita buat, itu ada konsekuensi. Bahkan sekali Salomo, ketika dia melanggar firman, dia salah melangkah, dia harus menanggung akibatnya, dia menanggung konsekuensinya. Sehingga kita tahu pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo, di akhir hidupnya, semua kitab itu berisikan kesia-siaan di atas kesia-siaan. Jadi ingat, ini prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus kita ngerti. Semua firman yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk kita lakukan. Dan ketika kita melakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan berpikir, wah stres kita lakukan untuk Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Dan kita sedang melakukan itu untuk kita. Karena memang firman itu diberikan kepada kita. Sama seperti pabrik-pabrik menyertakan manual book di dalam setiap produknya. Untuk kita. Kalau kita rawat mobil, handphone kita dengan baik, kita cegah dari kerusakan. Yang untung ya kita, bukan pabrik aja semata-mata. Tapi kita yang dapat keuntungan. Barang-barang kita terawat dengan baik. Begitulah hidup kita. Dan untuk mengakhirinya ada sebuah prinsip yang hari Minggu kemarin juga 2 minggu yang lalu saya sampaikan di ibadah 2 dan ibadah 3. Melakukan firman itu sangat-sangat gampang. Jangan lagi terprovokasi dan terintimidasi dan terkena propaganda iblis. Melakukan firman Tuhan itu sulit. Itu tipuan iblis yang bertahun-tahun menipu orang Kristen. Sampai orang Kristen sendiri aja ngomong, aduh Pak, teori dan praktek itu beda. Itulah kebodohan yang ditawarkan oleh iblis. Melakukan firman Tuhan itu gampang. Tinggal niru apa yang Yesus lakukan. Tinggal melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Semudah kita melakukan dosa, seharusnya semudah itu kita melakukan kebenaran. Cuman memang saya kasih tahu, nggak enak sih memang kalau kita melakukan firman Tuhan. Daging ini akan berontak. Tapi percayalah, sekali lagi prinsip yang pertama tadi saya katakan. Ketika kita taat melakukan firman, ya kita akan menikmati berkat dari firman itu sendiri. Jadi please, come on, jangan mau tertipu dengan iblis yang akan menggiring kita tanpa sadar untuk kita akhirnya mengikuti terus tabiat dosa, terus mengikuti keinginan daging yang menuju kepada kebinasaan. Jadi sekali lagi, semua firman diberikan kepada kita untuk kita lakukan dan itu mendatangkan berkat bagi kita. Melakukan firman Tuhan itu sangat gampang, sangat mudah, walaupun memang nggak enak. Karena kita tinggal meniru apa yang Yesus lakukan, apa yang firman Tuhan ajarkan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran-Mu. Kami tahu sesungguhnya segala firman yang Kau berikan bagi kami itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami mau melakukan semua firman-Mu dengan taat, dan kami percaya ketika kami taat melakukan firman-Mu, ada berkat Tuhan yang menanti untuk Kau curahkan dalam hidup kami. Sekalipun bukan karena supaya kami diberkati, kami mau taat, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kami mengerjakan bagian kami, dan Engkau mengerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami, Engkau Bapa yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami mau taat melakukan firman-Mu. Apa yang Kau ajar bagi kami pagi hari khususnya. Baik itu tentang sabat, tentang persepuluhan, tentang kekudusan, sehingga kami tidak tercemar dengan pengaruh-pengaruh dunia. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami taat melakukannya. Bapak, terima kasih buat hari baru yang penuh berkat ini. Kami melepaskan berkat dan shalom bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi rumah tangga kami, bagi anak-anak dan cucu kami. Biarlah ada kasih karunia dan kemurahan yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami.
Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami. Menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kami menikmati hari ini dalam damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Karena penyertaan-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Untuk bapak-bapak jangan lupa ya, nanti malam pemuritan pria, Oh Hendra, dan yang lain-lain.